Bab 134, kembalinya. Diunggah oleh baca suara. Tesia mengambil langkah maju, tidak ragu-ragu kali ini. Arthur, apa itu kamu? Gumamnya sekali lagi, suaranya tersangkut di tenggorokannya. Setiap prajurit, augmenter dan conjurer, kepala mereka menghadap ke pemimpin kita ketika dia mendekati pria yang duduk di atas bukit mayat, seolah-olah sedang kesurupan. Tiba-tiba, keheningan yang memenuhi gua hancur oleh kicauan yang cerah. Tampaknya datang entah dari mana, seberkas putih melesat ke arah Tesia dan mendarat di lengannya. Itu tampak seperti semacam rubah putih mini. Sylvie, Tesia, seru, memeluk makhluk itu sebelum melihat kembali. Kamu, sebutkan namamu. Dres yang berbicara, suaranya yang biasanya percaya diri goyah di hadapannya. Pria bermata biru itu memandangnya dalam kesunyian sesaat, membuat Dres mundur secara naluriah, sebelum dia menjawab. Arthur Lewin. Mencabut pedangnya yang berlumuran darah dari mayat yang tertanam di dalamnya, ia dengan cekatan melompat turun ke gundukan besar tubuh, mendarat di depan pintu besar. Ketika dia melangkah keluar dari bayang-bayang, aku akhirnya bisa melihat penampilan lengkapnya yang diselimuti kegelapan. Dia tampak sangat muda meskipun aura yang terpancar darinya. Rambut kemerahan yang panjangnya sebatas bahu kontras dengan matanya yang cerah yang tampak tenang, kasual, hampir, bahkan dalam situasi ini. Cipratan darah dan kotoran yang menghitamkan wajah dan pakaiannya tidak mengurangi penampilannya. Pria ini tidak glamor, tidak ada yang seperti bangsawan yang kulihat, yang membawa diri mereka dengan dada yang buncit dan hidungnya menunjuk begitu tinggi sehingga mereka mungkin juga melihat ke langit. Tidak, di belakang tatapannya yang acuh tak acuh dan bibir yang sedikit melengkung adalah suasana kedaulatan yang melampaui bangsawan Merak yang mengibas-ngibaskan kekuatan mereka seperti bulu berwarna-warni. Petik 2. Menyarungkan pedangnya menjadi sarung pedang hitam tanpa hiasan, dia mengambil langkah ke arah kami dengan tangan terangkat. Aku di sisimu, katanya lelah. Para prajurit yang hadir saling bertukar pandangan yang tidak pasti satu sama lain ketika Tesia mengambil langkah maju. Arthur, beberapa anggota Twin Horns berseru karena mereka semua berlari menghampiri mereka. Namun, Tesia tetap di tempatnya. Aku melihat mereka mengunci mata sejenak dan kupikir aku bahkan melihat senyum samar dari Arthur, tetapi tidak satu pun dari mereka yang saling mendekati. Tindakan Tesia membuatku lengah, tetapi cara tanduk kembar bertindak dengan pria bernama Arthur itu tampaknya menghilangkan ketegangan dan kecurigaan yang memenuhi gua. Namun, ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan di kepala saya. Dengan asumsi bahwa itu benar-benar adalah Arthur Lewin, pemimpin kita telah memberitahu begitu banyak tentang apa yang dia lakukan di sini. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia membunuh kelas S mutan sendiri? Aku menoleh ke Darvus dan, dengan alisnya yang berkerut dan tatapan bingung, sepertinya dia juga ingin tahu tentang hal yang sama. Caria, di sisi lain, memiliki senyum konyol terpampang di wajahnya ketika dia melirik pria yang dikelilingi oleh tanduk kembar, mengabaikan fakta bahwa ada tumpukan mayat berdarah dan bau di belakang mereka. Sementara aku benci mengganggu reuni kamu, ada banyak masalah mendesak yang ada, Dres berbicara keras. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya belum diberitahu bahwa siapapun dengan nama Arthur akan bergabung dengan kami di sini di penjara bawah tanah ini. Petik 2. Aku yakin tidak ada yang diberitahu sejak aku tiba kurang dari 1 jam yang lalu, jawab Arthur, keluar dari kerumunan teman-temannya yang mengelilinginya. Bahkan aku terkejut disambut oleh begitu banyak monster mana. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu, seorang diri, membunuh semua makhluk mana, termasuk mutan kelas S di belakangmu? Seorang tentara tergagap. Apakah kamu melihat orang lain di sana hidup-hidup selain aku? Arthur memiringkan kepalanya. Itu tidak mungkin, teriak seorang tentara. Bagaimana bisa seorang bocah lelaki melakukan apa yang dilakukan oleh 1 batalion penyihir sendiri? Arthur hanya mengangkat alis, tidak terpengaruh oleh ucapan itu. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Faktanya adalah, mutan yang kalian diperintahkan untuk bunuh sekarang mati. Petik 2. Semakin banyak prajurit mulai mengajukan pertanyaan dan melontarkan tuduhan, tetapi semua diabaikan oleh pria misterius itu. Dia hanya berjalan ke Dres dan mengulurkan tangan. Kamu tampak seperti pemimpin ekspedisi ini. Apakah Anda keberatan membiarkan saya tinggal di kemah Anda malam ini? Saya agak menghabiskan waktu dan ingin istirahat malam yang layak sebelum keluar. Petik 2. Tercengang, Dres menerima jabat tangannya dan mengangguk tanpa kata. Bagaimana dengan semua inti binatang buas? Seorang penyihir berjanggut berseru, menunjuk ke gunung binatang buas mana. Semua orang, sekali lagi, saling bertukar pandang dengan satu sama lain dengan harapan bahwa entah bagaimana mereka akan menemukan jawaban di mata seseorang. Biasanya, kor binatang buas yang dikumpulkan setelah pertempuran dibagi di antara para prajurit. Melihat banyaknya mayat yang telah ditumpuk di atas satu sama lain di bukit besar tubuh, bahkan orang yang paling rendah hati akan mengiler pada potensi yang akan diperoleh. Mereka semua pergi, jawab Arthur pelan. Maaf, tapi ikatan saya memiliki selera makan yang cukup besar untuk kor binatang buas, lanjutnya, menunjuk ke rubah putih berbulu yang masih membersihkan diri. Apakah Anda mengatakan bahwa makhluk kecil itu hanya melahap ratusan inti binatang buas? Augmenter kekar balas dengan tak percaya ketika tangannya mencengkeram erat gagang pedangnya. Ya, jawabnya tanpa basa-basi. Bagaimana dengan inti binatang mutan kelas S? Apa yang terjadi dengan itu?
Dres bertanya, mendapatkan kembali ketenangannya. Aku memilikinya. Arthur menghela nafas. Ada pertanyaan lagi. Saya akan senang untuk berdiskusi nanti, tetapi berdiri di sekitar menjawab pertanyaan semua orang bukan penggunaan terbaik kali ini. Petik 2. Kami akan mengawalnya kembali ke markas, pemimpin, Tesia berbicara ketika para anggota tanduk kembar semuanya mengangguk setuju. Sangat baik. Untuk saat ini, saya ingin beberapa tim tinggal di belakang untuk mencari orang yang tersesat dan mengumpulkan apapun yang layak dijual. Selebihnya, kita akan kembali ke kemah dan menunggu instruksi lebih lanjut, perintah Dres, menenangkan para prajurit yang tidak puas. Perjalanan kembali ke kamp utama hampir sama tegang dan menyesakannya seperti ketika kami pertama kali membuka pintu ruang bawah tanah. Carya, Darfus, dan aku semua terdiam ketika suasana masam hampir setiap prajurit membebani kami. Bahkan Tesia dan kembar tanduk terus bercakap-cakap dengan Arthur hingga bisikan yang pelan dan tak terlihat. Di belakang saya dapat mendengar percakapan para prajurit, beberapa senang bahwa tidak ada pertempuran, yang lain kecewa pada kenyataan bahwa mereka akan pergi tanpa ekor binatang buas atau hadiah lainnya. Dan beberapa benar-benar marah karena tidak bisa bertarung dengan monster mana yang kuat. Namun, terlepas dari perasaan campur aduk yang dimiliki setiap orang tentang penampilan pria itu, kami semua berbagi satu emosi, ketakutan. Setelah tiba kembali ke kamp utama, pria bernama Arthur langsung menuju ke warung mandi di tepi sungai, sementara Tesia dan Twin Horns mengikuti Dres ke tenda pribadinya. Yah, itu antiklimaks, desah Darfus, merosot di sebelah sisa-sisa api unggun kami yang membara. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Menurutku itu cukup penting, Carya membalas. Apakah kamu melihat tumpukan makhluk mana? Dan mutan raksasa itu? Aku ragu bahkan dengan kita semua digabungkan, kita akan keluar dari pertarungan seperti itu tanpa cedera. Petik 2. Persis. Darfus berseru. Orang itu, Arthur, bagaimana dia bisa membunuh mereka semua, jika dia benar-benar membunuh mereka sejak awal? Aku menggelengkan kepala. Apa? Menurutmu pria itu duduk di sana, berpose, menunggu kita muncul untuk mengambil pujian? Iya ya. Aku tidak yakin tentang itu, tapi maksudku, itu tidak alami. Tesia mengatakan dia seumuran dengannya, yang berarti dia sedikit lebih muda dari kita. Lubang berapi macam apa yang dia miliki untuk tumbuh menjadi monster seperti itu? Darfus menghela nafas, memandang ke bawah kedua kapak yang telah dia goyangkan di tangannya. Jika dia benar-benar mampu membunuh semua makhluk buas mana saja bersama dengan mutan kelas S itu, untuk apa orang seperti kita? Apakah aku mencium sedikit kecemburuan? Carya menyeringai, menyikut Darfus dengan ringan dengan sikunya. Kamu bermaksud mengatakan iri, Carya? Aku mengoreksi dengan dorongan hati. Dia menoleh padaku. Apa bedanya? Kecemburuan adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu khawatir seseorang akan mengambil sesuatu yang kamu miliki. Iri sedang merindukan sesuatu yang dimiliki orang lain. Aku menggelengkan kepala. Kamu tahu apa? Lupakan, ini tidak penting. Carya hanya mengangkat bahu dan meletakkan tangan di bahu teman masa kecilnya. Ngomong-ngomong, dia hanya satu orang, Darfus. Tidak peduli sekuat apa dia, bukan berarti dia bisa memenangkan perang sendirian. Anda melihat keadaan di mana dia berada. Dia tidak benar-benar terluka tetapi dia tampak sangat lelah. Petik 2. Darfus memutar matanya. Terima kasih. Setidaknya dia lelah setelah memusnahkan pasukan monster mana dan kelas S yang mutan sendiri. Petik 2. Tidak perlu marah padaku, Darfus. Saya hanya berusaha membantu, kata Carya, pipinya memerah. Yah, jangan. Saya tidak butuh belas kasihan Anda. Lagi pula, pria itu tidak alami. Tidak ada gunanya membandingkan diriku dengan makhluk aneh seperti dia. Petik 2. Aku tidak tahu, dia tampak sangat normal bagiku, kataku. Mengesampingkan kekuatannya, dia tampak seperti orang yang baik ketika dia berbicara dengan Twin Horns. Iya, aku bahkan melihat senyum darinya ketika dia melihat Tesia. Carya menambahkan, bibirnya melengkung ke atas karena pemikiran itu. Meskipun aku mengharapkan sesuatu yang lebih, seperti pelukan yang bergairah atau sesuatu. Tolong, kamu melihat cara dia berbicara dengan semua orang. Dia brengsek yang sombong, Darfus melanjutkan, menggelengkan kepalanya. Yah, semua orang agak menyebalkan padanya, aku membalas. Aku tidak tahu mengapa aku membela pria itu, tetapi pada saat-saat seperti inilah Darfus benar-benar mengusapku dengan cara yang salah. Setiap kali situasi tidak berjalan sesuai keinginannya, ia selalu menunjuk jari dan membuat asumsi untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Mata Darfus menyipit. Mengapa kamu memihaknya? Aku tidak benar-benar memihaknya, aku menggelengkan kepalaku. Aku pikir itu naif untuk mendasarkan kesan kita pada pria itu tanpa mengadakan pembicaraan dengannya. Anda pernah mendengar bagaimana Tesia selalu berbicara tentang Arthur? Tidakkah kamu pikir kita harus memberinya manfaat dari keraguan? Petik 2. Pikiran Tesia mungkin dikaburkan oleh kenangan masa lalunya tentang pria itu, cemooh Darfus. Kamu melihat ketegangan di antara keduanya. Hei, mungkin kau akhirnya mencobanya. Petik 2. Saya tidak tahan lagi. Apakah kamu sepele itu? Anda terdengar seperti anak kecil, membawa saya ke ini. Anda menarik kesimpulan pada orang ini berdasarkan apa, tepatnya? Petik 2. Geguis, jangan bertarung,
Carya bersuara, matanya beralih dari saya ke Darvus. Aku mendasarkannya pada instingku, Tuep. Darvus mendesis, berdiri. Mungkin itu sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan karena inti mana yang cacat. Aku bisa merasakan darah mengalir ke kepalaku di penghinaan itu. Yah, setidaknya aku tidak perlu meyakinkan diriku sendiri dan semua orang bahwa seseorang yang lebih baik dariku hanya bisa menjadi monster hanya untuk menjaga harga dirinya yang tidak berharga tetap utuh. Saya meludahkan. Wajah Darvus memerah dan dia bergetar. Melemparkan kapak, ia telah memutari tanah di depannya, berputar-putar dan menginjak tenda kami dan menyelinap ke dalam. Stannard, Carya menghampiriku setelah melihat sahabatnya pergi. Kamu tahu dia tidak bermaksud seperti itu, kan? Ayolah, Anda tahu bagaimana ia mendapat ketika dia semua kesal. Petik 2. Sambil mendesah, aku mengerutkan senyum tipis ke arah gadis yang hanya sedikit lebih tinggi dariku. Saya baik-baik saja. Ini bukan seperti ini pertama kalinya kami mengalami salah satu dari perkelahian ini. Aku tidak sering menoleh sesering Tesia bersamanya, tapi itu terutama karena aku menahannya. Saat aku tidak tahan, aku meledak dan hal seperti ini terjadi. Petik 2. Tapi kau benar, jawab Carya setelah beberapa saat hening. Darvus jauh lebih baik daripada dia pada waktu itu, tetapi sebagai putra yang luar biasa dari darah bangsawan, dia menyerahkan segalanya, kekayaan, sumber daya, perhatian, dan bahkan bakat. Banyak hal baik yang bisa dia lakukan jika dia masih keledai. Aku memutar mataku. Dengar, Carya, aku tidak marah padamu, dan aku bahkan tidak marah pada apa yang dikatakan Darvus kepadaku. Aku hanya bosan dengan egonya yang narsis yang muncul tak peduli seberapa keras kamu berusaha mendorongnya. Petik 2. Carya tertawa kecil. Beritahu aku tentang itu. Saya sudah mengenalnya lebih dari 12 tahun dan saya yakin binatang buas mana yang matang bisa menjadi lebih cepat daripada Darvus. Tapi sejak dia bertemu Tesia dan kamu, dia menjadi jauh lebih baik. Itu fakta. Ya aku tahu. Aku mengangguk, sudah mencari cara untuk memecahkan kebekuan dengan rekan tim egosentrisku. Carya dan saya berbicara sebentar lagi ketika kami duduk di sekitar api, kami menyala sekali lagi. Ketika dua sosok gelap mendekati, kami berdiri. Hei teman-teman, suara Tesia berdering. Ketika keduanya semakin dekat, saya bisa melihat pemimpin kita dan pria di sebelahnya. Aku ingin kamu bertemu dengan teman masa kecilku, Arthur, katanya, meletakkan tangan pada pria di sebelahnya. Ketika saya berdiri dan mendekati mereka, saya melihat bahwa mata pemimpin kami agak merah. Rambutnya masih basah dari mandinya, Arthur mencelupkan kepalanya. Stannard Berwick dan Carya Rede, kan? Senang bertemu kalian, dan terima kasih telah merawat teman saya. Saya tahu dia bisa sangat sedikit. Petik 2. Ini mengeluarkan tawa dari Carya ketika Tesia menusukkan siku ke tulang rusuknya. Melihat keduanya seperti ini membuat saya ragu perasaan yang saya miliki ketika pertama kali melihat pria itu. Tanpa darah menutupi sebagian besar wajahnya, bisa dikatakan bahwa Arthur memang musuh semua pria lajang. Fitur-fiturnya tajam, tetapi tidak terlalu, dengan pesona halus yang melampaui standar buku teks tampan. Rambutnya yang coklat kemerahan agak panjang, seolah-olah dia tidak mendapatkan potongan rambut yang layak selama bertahun-tahun, tetapi itu hanya berfungsi untuk menyembunyikan penampilannya, tidak membasahi mereka. Dia berkepala lebih tinggi dari Tesia, yang membuatnya cukup tinggi untuk usianya karena pemimpin kita hanya beberapa sentimeter lebih pendek dari Darvus. Bahkan di balik jubah longgar yang dikenakannya, aku bisa tahu fisiknya adalah seorang pejuang. Cara Arthur membawa dirinya sendiri, cara dia berjalan ke sini, dan cara matanya memandang semua yang ada di sekitarnya memang menegaskan bahwa aura yang dia pancarkan bukan hanya imajinasiku. Ketika Tesia dan Arthur hendak mengambil tempat duduk di sekitar api unggun kami, Darvus menyerbu keluar dari tendanya. Ketika dia lewat di dekat saya, dia menunjukkan kepada saya rasa malu yang selalu dia miliki ketika dia akan meminta maaf, tetapi saya menghentikannya dengan tangan. Sambil menyeringai sinis, aku berkata, tidak apa-apa, Tuep. Darvus menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam. Namun, tatapannya berubah kaku ketika dia menghadapi Arthur. Tesia, Carya dan aku semua memandangnya, khawatir dengan apa yang mungkin dikatakannya ketika Darvus mengangkat satu jari dan berkata dengan keras. Arthur Lewin, saya, Darvus Clarel, putra keempat dari Clarel House, secara resmi menantang Anda untuk berduel. Petik 2.